kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita,
Saya malas bapak buat kerja, tapi kalau saya tidak kerja, tidak duit saya. Tahukah Anda bahwa setiap orang didorong oleh sesuatu untuk memperlakukan kehidupan mereka? Ada yang didorong oleh masalah, tekanan, atau tarik lutut. Ada juga yang didorong oleh peristiwa, pengalaman yang menyakitkan ataupun menakutkan. Berbagai situasi, nilai, dan emosi yang boleh mendorong kehidupan mereka. Ada orang yang menghabiskan seluruh kehidupan mereka mau lari, ingin menjadi pengembara, oleh karena didorong oleh rasa bersalah dari tindakan masa lalu mereka. Orang yang didorong oleh rasa bersalah dimanipulasi oleh peristiwa itu. Mereka membenarkan masa lalu mereka untuk mengawal masa depan mereka. Mereka sering tidak sadar bahwa itu sebenarnya menghukum diri mereka dengan memusnahkan kejayaan mereka sendiri. Apabila Kain rasa bersalah memutuskan dia lari dari kehadiran Allah, dan Allah berkata, "Engkau seorang pelarian dan menjadi pengembara di bumi. Kamu akan menjadi pengembara yang gelisah di bumi," kata Tuhan. Apakah kita dapat menikmati berkat kehidupan sepenuhnya jika dikawal dari masa lalu kita? Sahabat semua, kita tidak perlu menjadi mangsa daripadanya. Oleh karena Tuhan mempunyai rencana yang tidak terbatas, walaupun hidup kita pernah menjadi mangsa dosa pada masa yang lalu. Lihatlah, Allah mampu mengubah seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin bangsa besar. Allah mampu mengubah seorang pengecut bernama Gideon menjadi seorang perwira berani, dan dia juga boleh melakukan perkara yang sama di dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan." Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. What's this? Okay, cannot accept this. How is man? Kenapa bahasa sejak kapan? Stres dong. Dan satu orang sejak aku kerja di sini. Sudahlah, saya tidak dapat balik. Kalau mau balik pun kena telepon lagi. Gaji pun belum masuk. Geram mau.
Ada orang yang menyimpan kemarahan daripada melepaskannya melalui pengampunan. Ada orang yang melepaskan kemarahan dengan cara berdiam diri sendiri. Tetapi ada juga orang yang melepaskan kemarahan dengan cara meletupannya kepada orang lain. Namun kedua-dua cara ini tidak sehat dan sukar untuk dibantu. Kemarahan yang tersimpan, yang lama itu lebih menyakitkan daripada apa yang dilakukan orang itu kepada diri kita. Sementara pelaku salah itu mungkin sudah melupakan apa yang sudah berlalu, apa yang dia sudah lakukan terhadap kita. Kemudian dia pergi dengan begitu saja. Tapi bagi kita yang tetap terus kesakitan, dibelenggu dengan kemarahan pada masa yang lalu. Saudara-saudari, mereka yang telah menyakiti Anda pada masa lalu tidak dapat menyakiti kita pada hari ini. Melainkan jika kita terus menahan kesakitan itu melalui kebencian. Masa lalu Anda itu adalah masa yang sudah berlalu. Tiada orang yang dapat mengubahnya selain daripada diri Anda. Demikian daripada diri kita. Belajarlah daripadanya dan kemudian biarkan ia berlalu. Alkitab berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2. Hello? Okey. Wah, boleh. Nanti saya datang. Okay. Ada orang yang mau memenuhi permintaan rekan-rekan karena ingin menggembirakan mereka. Orang yang didorong oleh tekanan rekan sebaya merasa bimbang kalau tidak menuruti permintaan mereka itu. Dan sekiranya tidak dipenuhi, ia dianggap bukan sebahagian daripada kumpulan mereka. Malangnya, mereka yang coba menunaikan kehendak rekan-rekan atau orang lain yang bersyarat biasanya tidak akan menggembirakan. Kita tidak tahu semua kunci kejayaan, tetapi kita mengetahui bahwa salah satu kunci kegagalan ialah melakukan sesuatu yang dikawal oleh permintaan orang lain tanpa kerelaan sendiri. Hal ini membuatkan kita terlepas menikmati tujuan Tuhan untuk hidup kita. Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Ketahuilah bahwa ada pendapat orang lain yang boleh mendorong hidup Anda berjaya, tetapi ada juga yang membawa kepada jalan mati, sehingga kan potensi sebenarnya dalam diri Anda tidak dapat digunakan sepenuhnya karena kehabisan waktu dengan hanya mendengar orang lain, menggembirakan orang lain, tapi memusnahkan kegembiraan sendiri. Probably heard this many times before. You have the potential to do anything you want and to become whoever you decide to become.
Ada orang yang tidak mau melakukan apa-apa perubahan di dalam kehidupannya karena takut mengambil apa-apa risiko. Kehidupannya didorong oleh ketakutan. Dia mungkin pernah mengalami pengalaman pahit pada masa yang lalu. Orang yang dikawal dengan perasaan ketakutan sering terlepas peluang yang besar untuk menerokam atau mencoba sesuatu yang baru. Sebenarnya ketakutan Anda itu adalah penjara akan diri sendiri yang menghalang Anda daripada menjadi apa yang Tuhan rencanakan untuk Anda. Oleh yang demikian, Anda mesti bergerak menentang dengan senjata iman dan kasih sayang. Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu, Tiger. Salah. Oke, saya punya. Hey. Ada orang yang berpikiran bahwa memiliki harta yang banyak boleh memberikan kebahagiaan. Persepsi ini mendorong mereka sentiasa melakukan lebih banyak harta benda dan ianya menjadi keutamaan di dalam kehidupannya. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi untuk segala-galanya memerlukan uang. Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk penginjilan, untuk sosial ekonomi, untuk politik, dan hampir semua perkara memerlukan uang. Saya tidak mengatakan bahwa memiliki harta yang banyak itu boleh membawa kepada dosa jika caranya tidak bertentangan dengan prinsip Tuhan. Maka perlu kita pahami bahwa adalah tidak benar jika kita mengatakan mendapat lebih banyak harta, kita akan menjadi lebih penting, lebih berbahagia, dan lebih selamat daripada orang lain. Saudara-saudari, sesuatu yang bernilai itu bukanlah ditentukan berapa jumlah harta yang kelihatan di mata manusia, tetapi Tuhan menilai berdasarkan sesuatu yang tidak dapat binasa. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal daripada roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, apakah faktor yang mendorong hidup Anda sehingga Anda begini? Apakah didorong oleh perasaan bersalah, atau kemarahan, atau material, ataupun mungkin ketakutan, ataupun mungkin juga didorong oleh memenuhi permintaan seseorang? Terdapat banyak lagi faktor yang menjadi pendorong kepada kehidupan kita. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui apakah faktor yang menjadi pendorong bagi diri kita, karena disitulah akan lebih banyak peluang terbuka, kegembiraan dan kejayaan yang berpotensi boleh dicapai dan dikecapi. Apapun yang menjadi pendorong kehidupan Anda, marilah kita pastikan agar Tuhanlah yang menjadi pendorong pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Oleh karena Dialah yang menciptakan kita dan mengetahui segala rencananya di dalam kehidupan kita.
Mari kita sengaja mengambil waktu untuk mengetahui rencana Allah di dalam hidup kita. Sebab semua rancangan yang ada padanya mengenai diri kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita pada hari depan yang penuh harapan. Sementara Anda dan saya meneruskan kehidupan ini, tanyakan pada diri kita secara pribadi, apakah yang menjadi pendorong akan kehidupan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami diberikan kesempatan untuk mempelajari akan kehidupan ini. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang istimewa dalam kehidupan kami. Biarlah rancangan-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Was lost, Jesus, you found me. Jesus, you found me, and you said, "Oh, my child, now that I've found you, come and I'll surround you with my love. I feel all the sorrows, I feel all the pain, I feel like I'm disappearing, but Jesus, you came. Jesus loves me, He saved me, I know He is there wherever I go. Even I left Him, I'm wandering away, but He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home." Now I'm home, I feel that I'm whole again, I feel that I'm fully forgiven from my sins. Jesus, you help me fight the war within. You help me stand from all the pain and sins. Jesus, lead me day by day, fix my eyes upon your face. Guide my feet, Lord, as I run and know I was saved by grace. Jesus loves me, He saved me, I know He is there wherever I go. Even I left Him, I'm wandering away, but He ran to me. Yes, He ran to me and said, "Son, you're home." Even I abandoned Him and left Him alone, but I have a faithful Father, I have a faithful Lord.